Hanya tolong mbak-mbaknya dijaga. Kalau ada cowok mahasiswa suka sama kamu, cukup katakan sama mereka, Mas, kalau kamu cinta sama aku, cukup lakukan satu di antara dua, apa halalkan atau tinggalkan. Wow. Mbak-mbaknya pilih apa? Ini ada anggur, ada apel. Mbaknya pilih mana? Apel. Anggur itu memang lebih mahal daripada apel, tapi perempuan pasti milih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Para jomblo yang di atas. Santai saja bro. Kalau kamu dibilang dasar jomblo, kamu jawab sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Yang jomblo saya doakan, kalau kamu besok menikah, menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan menikah dengan cewek yang kurus. Kenapa? Karena cewek kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ora kaya awakmu, jomblo malah nyanyi lagu nih Gus Dur, uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran. Goblok cah kae. Apa-apa kok sekarang ditanya wetonnya. Pak dosen wetonnya apa Pak jenengan? Legi apa? Jumat, Sabtu, Minggu? Oh Jumat lagi. Tidak cocok hidup di air ya Pak ya. Kowe lunga pas aku sayang-sayangin tanpa pamit kowe ngadang ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, jajaran rektorat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Ibu dosen, jajaran Sivitas Akademika yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, hadirin hadirat, para mahasiswa dan mahasiswi, ngaji bareng dengan menebar cinta aswaja untuk penguatan peran kaum milenial dalam menjaga keutuhan NKRI versi jomblo. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Saya pikir filosofi cinta dan semangat mahabbah di Indonesia hari ini mengalami satu masa-masa yang sangat sulit, sehingga yang terjadi kemudian adalah apapun ketika perbedaan itu muncul, maka menjadi sebuah alasan Kim Jile teko. Kamu grogi ya? Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian.
Kenapa saya katakan mahabbah atau rasa cinta itu kemudian hari ini di Indonesia pada satu titik nadir yang sangat menggelisahkan. Yang terjadi hari ini adalah orang kalau sudah cinta dengan pemerintah, seburuk apapun itu kebijakan tetap dianggap baik. Tapi sebaliknya kalau orang itu sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun kinerja pemerintah tetap dianggap buruk. Makanya kalau dulu di pondok kita itu ada mahfudot yang bunyinya begini, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah ridho, cinta, seburuk apapun itu tetap nggak dianggap sama sekali. Tapi sebaliknya wa ainu sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Kalau orang itu sudah benci, gitu, sebaik apapun tetap dianggap sama saja. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan kenapa cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Teko meneh. Kamu naksir aku ya? Sorry mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Ini apa mbak? Oh jahe. Kamu tahu nggak bedanya jahe sama kamu? Kalau jahe itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Codot. Jadi saya ulangi, mahabbah itu kemudian menjadi penting ketika kita berbicara nanti pada akhirnya soal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Posisi Nahdlatul Ulama di dalam beragama maupun bernegara sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Di situ Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasaton. Umat yang tengah-tengah. Ada kalimat wasat, ada kalimat wastun. Kalau wasatun itu, ini kalau tongkat saya wasatun, maka yang namanya wasat itu pas tengah-tengah. Seperti ini namanya wasatun, pas tengah-tengah. Tapi kalau wastun, tengahnya itu bisa agak ke bawah atau agak ke atas. Saya ulangi, kalau wasatun itu, ini pas center di tengah-tengah itu namanya wasatun. Tapi kalau ke atas dikit atau naik dikit itu namanya wastun. Dalam Al-Baqarah 143 ini menjadi landasan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah baik di dalam berkonsepsi bernegara maupun beragama. Umat yang wasatun. Dan luar biasanya lagi apa? Al-Baqarah itu terdapat 286 ayat. Ayat ini terletak di tengah-tengah surat Al-Baqarah 143. 143 kali 2 berapa? 286. Allah memerintahkan kita untuk menjadi umat yang tengah-tengah dengan menaruh ayat tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Yang dimaksud tengah-tengah di sini apa? Sebagaimana konsep Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang wasatiyah, atau kita kenal dengan Islam yang moderat. Ini menjadi penting kenapa? Karena survei terakhir, lembaga survei itu menyatakan jumlah warga Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia itu sebesar 49,5%. Coba bayangkan, umat Islam di Indonesia itu 87%. Teko meneh. Suwe-suwe tak santet meteng loh. Kamu tahu nggak bedanya singkong sama kamu?
Kalau singkong itu kesenangan, kamu kesayangan. Iya. Ambiar. Loh, kalau ini belum corona lah. Kalau itu baru corona. Komunitas rondo mempesona. Ya. Makanya tadi saya masuk ke ruang apa ini, Pak? Aula Watu Dakon. Ada mbak-mbak pakai masker. Saya cuman batin. Ini takut corona apa merongos. Saya pikir jangan terlalu apa ya, saya kemarin posting di Instagram itu saya mengatakan waspada boleh, panik janganlah. Kenapa? Karena Israel itu sudah punya daftar nama siapa yang mau dipanggil duluan, dan itu nggak bisa ditukar, nggak bisa dinego. Artinya saya pikir hari ini kita terlalu lebay menyikapi corona itu, sehingga banyak orang yang memborong masker, ditumpuk, ditimbun dan lain sebagainya. Hati-hati, orang yang suka mau nimbun masker besok mati cangkemnya maskeran. Hati-hati. Survei terakhir lembaga survei itu, Pak, warga Indonesia yang berKTP Islam itu kan sekitar 87% dari 260 juta. Itu sekitar 230 juta lebih itu adalah umat Islam. Dan luar biasanya lagi apa? 49,5% menyatakan diri sebagai orang Nahdlatul Ulama. Jadi orang NU di Indonesia itu jumlahnya berapa? Hampir sekitar 115 juta jiwa. Posisi kedua, saudara tua kita, Muhammadiyah. Dan jumlahnya berapa? 4,9%. Jadi Muhammadiyah itu warganya hanya 10% dari warga NU. Warga NU 115 juta, Muhammadiyah itu hanya sekitar 15 juta. Dilanjutkan lagi, yang suka demo-demo di Monas itu jumlahnya berapa? 0, sekian persen. Hanya 0, sekian persen. Jumlah warganya sangat sedikit tapi cangkemnya paling gede. Wah, itu loh persoalan. Ya nggak apa-apa, mau kelebihannya maziahnya memang dicangkem. Gitu. Jadi apa-apa demo, apa-apa demo. Sementara kita yang 115 juta orang ini jarang mau demo. Karena konsep demo kita bola-balik di mana-mana saya katakan itu berbeda. Kalau konsep demo mereka aksi bela tauhid, demo aksi bola Nabi, demo aksi bela Quran, demo, itu sama sekali berbeda dengan kita. Kita nggak usah mengatakan aksi, tapi dari kita lahir sudah aksi. Orang lahir kemudian disolawati berjanjinan itu sudah termasuk aksi bela Nabi. Malam Jumat kita yasinan, tahlilan, sudah aksi bela tauhid. Malam Senin kita manakipan, itu sudah merupakan aksi bela ulama. Apalagi ketika kita membicarakan negara, mendoakan mereka, itu namanya sudah aksi bela negara. Namanya apa? Istighosahan. Quran seminggu sekali kita semaan, itu aksi bela Quran. Ilmu setiap hari kita sorokan, itu aksi bela ilmu. Jadi kalau aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela mahasiswi ya lamaran. Iya. Yeah. Hanya tolong mbak-mbaknya dijaga. Kalau ada cowok mahasiswa suka sama kamu, cukup katakan sama mereka, Mas, kalau kamu cinta sama aku, cukup lakukan satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Wow. Oh no. Ojo didol murah. Oh saya ini ngakune muslimah, senengane melumah karo Pertanyaanku, kowe iki sakjane muslimah apa kimcil syariah? Kembali ke tema awal tadi itu. Lah, ada dua amanat besar
lahirnya NU di Indonesia ini. Yang pertama adalah amanat keagamaan, dan yang kedua adalah amanat kenegaraan. Yang pertama amanat keagamaan. Amanat keagamaan ini memberikan amanat kepada kita untuk mensyiarkan faham ahlus sunnah wal jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Ini anak-anak yang terafiliasi dengan NU seharusnya paham, teman-teman PM 11 macam-macam itulah, paham harusnya. Maksudku tuh ya sekarang anak-anak PM 11, PMI itu lebih fokus kepada keilmuan, kesantrian dan lain sebagainya. Orang mau gaya proposal tok. Atau mahasiswa yang terus mau proposal tok nganti rupanya kaya kotak infak tuh loh. Faham amanat ini memerintahkan kepada kita untuk mensiarkan faham ahlus sunnah dengan mudah dan menyenangkan. Makanya ketika banyak wartawan tanya sama saya, Gus, kenapa selama ini konsep pengajian Anda itu dibuat enjoy, happy dan menyenangkan? Saya bilang, mau ngaji pisan kok digawe susah. Saya punya pengalaman begini ya adik-adik. Saya coba tanya sama kalian, orang yang datang ke klub malam, ke tempat karaoke, itu orang susah apa orang senang? Orang susah apa orang senang? Orang susah. Orang susah yang mencari senang. Makanya namanya tempat hiburan. Maka nama lainnya namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan di situ? Karaoke, katok rock dibuka, oke, gitu loh. Saya pernah survei Pak dosen, mereka yang datang-datang itu sebenarnya problemnya apa toh? Karena merasa di rumah suntuk, di kantor suntuk, maka mereka mencari kesenangan di tempat hiburan. Maka saya mengatakan orang yang datang ke klub malam, ke karaoke, itu orang susah bukan orang senang. Kalau mereka sudah senang gak akan pernah mencari kesenangan di tempat itu, karena mereka susah mencari kesenangan di tempat hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangannya kok di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian saya buat menyenangkan? Karena saya punya prinsip lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Makanya Imam Hasan As-Sadili yang mendirikan Sadiliyah itu, beliau mengatakan apa? Kok kowe ngaji karo guru, gurumu ra iso guyu, tinggalan mulih. Lho beneran, kok kamu duwe dosen, dosennya ra iso guyu. Tapi ya jangan dianggap sebagai fatwa loh ini ya. Dosen mendingan mau tinggal minggat kabeh kok. Ya slow-slow saja lah gitu. Saya pikir gak ada kok ilmu apapun yang kita pelajari di kampus tuh harus kok sampai serius-serius banget tuh, nggak perlu lah gitu. Apalagi dosen kok diktator umpamane. Jual diktat untuk beli motor umpamane loh gitu umpamane. Makanya saya dari dulu itu kalau kuliah juga dosen saya pusing sama saya. Setiap saya diminta presentasi, kan dulu kalau kerja kelompok itu Pak, saya itu kan orang yang tidak pernah mau nulis. Saya bilang sama teman-teman, kalian yang buat makalahnya, saya sih ngomong. Kamu yang buat paper, sudah kirim saya, aku tak ngomong. Dan saya orangnya slow. Maka ketika ujian saya pakai sandal, dosen saya waktu itu marah. Dekan saya itu adiknya Pak Malik Fajar, namanya Pak Abdullah Fajar. Malik Fajar itu Menteri Pendidikan zaman SBY ya, zaman Megawati Pak SBY itu. Dulu Rektor IAIN Malang. Saya pakai sandal, masuk kelas, diusir sama beliau. Miftah, Anda keluar. Siapa dekan, salah saya apa? Kamu pakai sandal. Akhirnya saya keluar. Begitu keluar saya kembali baca peraturannya, rule of the game-nya. Ternyata bahasanya apa? Mahasiswa kuliah dilarang menggunakan sandal. Akhirnya sandal saya lepas, saya ganti kresek.
Kalau waktu itu sudah ada Instagram, Facebook, ada YouTube, pasti viral gitu. Saya copot, ganti kresek, saya masuk kelas. Srek, srek, srek. Ya karena bagi saya dunia itu apa? Laibun walahun toh. Ya permainan saja itu loh. Saya masuk, Pak Abdullah Fajar, mudah-mudahan beliau panjang umur lah. Itu datang ke saya, kamu menghina saya. Maksud Bapak apa? Dilarang pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Mohon maaf, tolong Bapak baca kembali peraturan mahasiswa yang ikut ujian. Dilarang menggunakan sandal, nggak ada larangan menggunakan kresek. Nggak ada kewajiban menggunakan sepatu. Kalau kemudian Anda mengatakan mafhum kholafahnya, kalau nggak pakai sandal ya pakai sepatu, Anda salah. Berarti Anda nggak pernah ngaji balaghah. Aku yang ngono kok. Oh, santri NU. Wongnya manduk-manduk bingung. Karena peraturannya dilarang menggunakan sandal. Nggak bisa kemudian kalau dipahami mafhum kholafahnya harus menggunakan sepatu. Berarti menggunakan di luar sandal boleh, dan saya pakai kresek, merongos cangkemmu ya. Ya karena saya biasa saja itu, santai-santai saja, jangan dibuat sepaneng gitu loh Pak. Coba saya mau tanya sama para mahasiswa ini, Anda kalau punya dosen, dosennya yang cair sama sepaneng, Anda pilih mana? Wih, rungokno Pak, cair Pak. Maka di dalam mensiarkan faham ahlu sunnah ini dibutuhkan metodologi yang menyenangkan gitu loh. Dibutuhkan terobosan-terobosan yang kemudian orang paham dengan gagasan besar Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kenapa kemudian hari ini saya banyak berbicara ketika saya pengajian menggunakan bahasa-bahasa cinta. Karena aku ngerti hatimu ki ambiar tak kandani gitu loh. Ya bodoh lah kalau rupa-rupamu, rupanya sangar tapi hatinya ambiar gitu loh. Maka kewajiban kita hari ini untuk mempertahankan faham ini. Maka kalau Anda lihat, coba negara-negara yang keras itu pada akhirnya hancur Pak. Negara-negara yang gak luwes itu pada akhirnya hancur. Negara-negara Timur Tengah yang mereka masih ngeyel dengan paham-paham Wahabi, pada akhirnya mereka akan hancur. Karena mereka gak punya seni. Padahal dikatakan innallah jamilun wa yuhibbul jamal, itu kan seni. Termasuk di dalam berdakwah ini jangan hanya kemudian ada transfer nilai, ada transfer value, tetapi metodologinya tidak menyenangkan. Makanya banyak orang gagal di dalam dakwah itu apa? Hanya fokus kepada konten tetapi tidak pernah berpikir tentang casing. Sekarang yang casingnya bagus, kontennya jelek, itu laku. Tapi kontennya ini bagus, casingnya biasa-biasa saja, tidak akan laku. Bagaimana kemudian hari ini kita mengemas dakwah itu, kontennya menyenangkan, kontennya bagus, tapi casingnya menyenangkan. Kontennya api, isinya, casingnya menyenangkan. Satu saat saya pernah diundang sama kelompok tertentu ya. Mereka kalau kajian itu menggunakan apa Pak? PowerPoint, menggunakan apa keh? Apa? OHP macam-macam itu. Saya dibilang, Anda itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan PowerPoint ketika berdakwah. Di depan orang itu Pak. Coba kalau kami, semuanya casingnya disiapkan lah. Pakai layar, kemudian mereka pakai PowerPoint yang dibahas 1, 2, 3, 4. Jawaban saya sederhana, saya punya prinsip Mas. Orang yang, kenapa kamu menggunakan PowerPoint? Karena kamu yakin kamu merasa tidak punya power, nggak punya poin. Kenapa saya tidak menggunakan PowerPoint? Karena saya ketika dakwah sudah full power, full point. Modar gue aku ngono itu menang aku kok. Orang yang menggunakan PowerPoint karena dirinya tahu bahwa dia tidak punya power, tidak punya poin. Sementara saya tidak menggunakan PowerPoint karena saya yakin saya ini full power, full point. Arep ngopo kowe aku ngono. Artinya apa? Konten kui penting, Dok. Tapi casing juga jangan ditinggalkan. Maka disinilah kemudian dibutuhkan orang kreatif, kere, aktif. Dan persaingan dunia hari ini kalau kamu pengen sukses, pengen menjadi orang yang iliin, derajatnya ulya tinggi, itu dituntut untuk menjadi orang yang kreatif.
Maka beberapa waktu yang lalu ketika saya ngisi kajian di Polres Kediri, saya bilang, kalau hari ini pengen jadi orang terkenal itu gampang kok. Yang pertama, membuat masalah besar. Gawe kerajaan Sunda Emperan. Nuklir akan saya stop. Utang negara saya bayar. Padahal mau cangkeman tok, wartawan ngejar gitu loh. Karena membuat masalah besar. Di Purworejo muncul KAS, Keraton Asu Sejagat. Wow. Rajanya namanya siapa? Toto. Basicnya apa? Bakul angkringan tak kandani. Membuat masalah besar. Terkenal. Ayo. Maka kalau pepatah Arab itu mengatakan apa? Kencingilah air Zam-Zam maka kamu akan menjadi masyhur. Kencingilah sumur Zam-Zam maka kamu akan menjadi terkenal. Saya dulu pernah dengar ceramah ini dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Gue pengen terkenal gampang, kencingi sumur Zam-Zam. Artinya apa? Membuat masalah besar. Tapi ini jangan kamu lakukan. Jangan membuat masalah besar. Masih ada cara yang lain supaya kamu terkenal. Apa? Oh, sebelum saya lanjutkan. Pokoknya gawe anak-anak ini kondang Pak. Renang bisa mengakibatkan kehamilan. Lah. Orang yang dulu tidak tahu komisioner ini siapa, begitu dia ngomong seperti itu viral. Renang bisa hamil. Makanya tolong mahasiswi jauhi kolam renang. Saya baru sadar Pak. Anda itu kalau bikin rekening bank, biasanya yang ditanyakan nama ibu apa nama bapak? Ibu. Kenapa yang ditanyakan nama ibu? Karena kalau nama ibu jelas satu. Kalau nama bapak bisa sak kolam renang. Makanya tolong para mahasiswa, Anda jangan pernah berenang di pantai. Saya khawatir, ubur-uburnya meteng. Pejabat kok goblok menak. Padahal menurut penelitian Dr. Boyke, 80% laki-laki yang berenang itu manuke kingsut. Uteke iki lak ya ra halal. Shallu ala Nabi Muhammad. Atau yang kedua, sekarang juga baru ngetren. Kalau Anda tidak bisa membuat masalah besar supaya terkenal, yang kedua ada lagi apa? Melawan orang besar. Ini juga cepat terkenal ini. Dulu siapa sih yang kenal dengan mohon maaf Ustadz Maher Tuwailibi? Begitu mencaci maki Kiai Ma'ruf Amin, orang akhirnya tahu siapa dia. Dasar tua bangka, sudah mau mati nyalon wakil presiden, sekarang mau mati sendiri, gitu loh. Tapi tolong jangan dibully lah, kasihan. Dibiarkan saja, insya Allah mati sendiri. Jangan dibully. Bukan sifat orang ahlu sunnah wal jamaah. Orang dulu nggak kenal dengan tukang debus. Tapi begitu kemudian mencaci maki Jokowi, mencaci maki pemerintah, akhirnya orang tahu. Dan yang terbaru ini ya Allah, bersedih banget saya ketika beliaunya menafsirkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi siapapun yang takut dengan Allah bisa disebut ulama. Kambing takut dengan Allah, ulama. Pitik takut dengan Allah, ulama. Jadi nanti teman-teman yayan jangan kaget kalau ada mui cabang kambing, mui cabang pitik gitu loh. Ini menurut saya ini sudah pelecehan, penistaan bagi saya. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya itu karena menyadari saya bukan ahli tafsir, maka ayat yang kemudian saya pakai tentu ayat-ayat yang sifatnya umum. Artinya sudah dipahami secara umum. Kalau yang berkaitan dengan ayat-ayat khusus saya nggak berani. Kenapa? Karena saya menyadari saya bukan ahli tafsir. Jangan sampai kemudian penafsiran kita justru akan menyesatkan banyak orang. Saya nggak mau. Makanya kawan-kawan begini. Sekarang ada orang mengatakan begini, sampaikanlah walaupun cuma walau ayat. Tapi ingat, walaupun cuma satu ayat, itu ayat yang dipelajari, ayat yang sudah dikaji. Jangan hanya waton, walaupun satu ayat nggak kita pahami kita sampaikan. Gue bilang ngeri Pak. Itu yang namanya summum bukmun umyung fahum layar. Medeni melawan orang besar.
Saya pengen mahasiswa-mahasiswi Yayan Ponorogo itu menjadi yang ketiga. Apa? Bukan orang yang melawan orang besar, bukan yang membuat masalah besar, tapi menjadi orang yang menyelesaikan masalah besar. Jadi menjadi problem solver, bukan troublemaker. Orang NU itu dari dulu pionir, bukan follower. Artinya apa? Selalu diikuti. Banyak orang yang tadinya menghujat amalia-amalia Ahlussunnah, begitu mereka lambat laun merasakan nikmatnya Ahlussunnah, akhirnya mereka ikut-ikutan. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sudah melakukan itu jauh hari. Kenapa? Karena NU itu pionir, bukan follower. Dan ketika kamu punya medsos, mohon maaf, ini punya kesempatan yang sama. Saya, kamu menjadi trending itu menjadi hal yang tidak mustahil, sangat-sangat mungkin. Sekarang begitu kamu posting sesuatu yang kira-kira bagus, yang kontennya ini berisi, orang akan bisa mengenal siapa kalian. Caranya bagaimana? Jadilah problem solver, jangan pernah jadi troublemaker. Makanya saya juga tidak ngira, Pak, begitu saya buka Instagram, follower saya berapa? 1 juta lebih. Kagak, Pak. Jenengan piro, Pak? Followernya 200. Itu aja mahasiswa semua mergo dipaksa. Ingat ya, problem solver bukan troublemaker. Ini bisa kita lakukan. Dan ternyata mohon maaf, dari kesemua itu, metodologi yang dipilih oleh orang-orang Ahlussunnah adalah metodologi yang menyejukkan atas nama cinta. Maka kenapa dikatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kembali kepada mahabbah, rasa cinta. Maka kalau kemudian hari ini kalian pengen Ahlussunnah ini keren, gampang. Sebarkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kesejukan, bukan dengan otot-ototan. Dan saya selalu mengatakan, orang NU itu tidak cari musuh, apalagi dengan para habaib. Kalian boleh tidak setuju dengan habib tertentu, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormat itu kepada habaib. Kalian boleh tidak taat terhadap habib itu, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormat kepada habib itu. Karena dikatakan dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Kok ada habib memprovokasi kalian, musuhi pemerintah, nggak boleh kalian taati, tetapi wajib kalian hormati. Kenapa? Karena habaib itu posisinya adalah ahli baitil Mustafa tuhuri, mereka itu orang suci. Maka kalau kemudian hari ini mengatakan, oh Gus Miftah itu tidak suka dengan Habib Rizik, Anda salah. Tahun 2017 saya haji bareng beliau, foto di depan Jamarot. Kalau toh kemudian saya tidak taat dengan isi ceramah beliau, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan rasa hormat kepada kehabaibannya. Ini posisi yang jelas, clear. Kalau hari ini orang mengatakan, oh orang NU tidak menghormati habaib, Anda salah. Orang belum kenal habaib, NU sudah menghormati habaib. Kalau Anda mengajarkan orang NU untuk mengajari hormat kepada habaib, Anda sama halnya memerintahkan mengajari bebek untuk berenang. Wis kat biyen isole. Makanya apa? Inilah dakwah cinta. Saya buat menyenangkan saja. Moga kalau ada orang menyerang amalia-amalia NU seperti yang sering saya sampaikan di YouTube itu, solawat boleh, solawatan nggak boleh. Saya menyikapinya tidak provokatif. Masa kamu tidak bisa membedakan solawat dan solawatan? Tidak bisa membedakan yasin dengan yasinan? Tidak bisa membedakan tahlil dengan tahlilan? Apa perbedaan yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah selesai dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Masa gara-garaan nggak boleh? Katok boleh, katokan nggak boleh. Ya gondal gandul. Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Ya belalene neng di
Kotang boleh, kotangan nggak boleh. Wah, ya kewer-kewer itu. Ngono kuwi dolanmu kurang adoh ngono kuwi. Turumu kurang bengi, kancamu kurang oke, kopimu kurang kental gitu. Kurang kental sangit. Cangkire cuwilik. Tadi kamu ya? Oh, yang juga kamu ya? Nama komplit kamu siapa? Nama komplit kamu siapa? Kenapa saya tanya nama komplit kamu? Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Iya. Codot. Jadi dibutuhkan terobosan yang kemudian metodologi kita itu diterima di masyarakat. Hari ini orang alim itu banyak. NO itu gudangnya orang alim, betul Pak ya? Malah mau cari ahli apapun ada lah. Ahli Quran, ahli tafsir, ahli kitab, ahli ngapusi, sono kabeh lah pokok itu. Ahli ndobos, sono kabeh pokoknya. Tetapi yang menjadi persoalan itu di metodologi ini loh. Makanya saya pengen kemudian orang-orang yang ada di sini besok mempunyai terobosan-terobosan baru menjadi problem-problem solver. Sehingga akan banyak orang-orang viral dari Yayan Ponorogo. Amin. Tapi viral karena kecerdasannya. Mergo api era mergo bosoke. Engko virale diduga penyimpangan seksual. Wah, serah menarik itu. Serah menarik. Ini penting. Bahwa kemudian konten itu penting, tapi casing nggak kalah penting. Maka saya itu orang yang sangat perfect ketika posting Instagram. Kalau kira-kira itu nggak ada value-nya, menurut saya kok kualitasnya biasa-biasa saja, saya nggak mau posting. Makanya Instagram saya itu trafficnya bagus. Kalian bisa lihat orang followernya banyak, tetapi ketika posting yang like dan view-nya itu sedikit, itu berarti jelas bahwa kemudian konten yang dia posting itu tidak menarik. Apalagi ketoknya followernya oke, sing nge-like dan ketika dia posting video, viewernya cuma sedikit, itu tanda-tanda. Jangan-jangan followernya beli. Tapi kalau kemudian ketika posting, like-nya banyak, komentarnya bagus, viewernya bagus, itu berarti trafficnya menunjukkan bahwa kontenmu itu adalah menarik. Walaupun mohon maaf, ada kalanya followernya banyak tapi haternya lebih banyak. Followernya 2 juta, haternya 1.700.000, amodar tuh gitu loh. Dan saya punya banyak kawan selebritis yang seperti itu gitu loh. Followernya banyak tapi istrinya bukan muhibin tapi haters. Walaupun saya juga pernah dihajar habis-habisan gara-gara saya belain teman-teman Banser itu kenapa tidak dibawa ke Papua. Waktu itu saya bilang, kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Karena Banser tidak punya alat hukum, dasar hukum untuk berangkat ke Papua. Saya dihajar, yang komentar berapa? 15.000, semuanya menyerang saya. Tapi saya nggak sakit hati. Yang nyerang saya 15.000, yang memberikan like dan jempol 75.000. Wow. Pertanyaannya, kenapa jumlah like itu pasti lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, lah versi jomblo ya beda, Pak. Lah jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ya. Mengbatin tok. Mengempet. Kamu harus tahu Mas, cewek itu memang senang kalau diberi coklat dan es krim, tapi cewek lebih senang kalau diberi kepastian. Iya. Oh no. Kue malah galau. Dek, cintamu seperti G30 SPKI. Maksudnya apa Mas? Isinya penuh dengan pengkhianatan. Ganti dilok kayak karo cewek daripada awakmu cintamu kayak KFC. Maksudnya apa? Oke cabangi. Lah silakan tapi.
jadi problem solver bagi cewekmu, jangan jadi troublemaker. Kan ngono kudune. Malah cewekmu ngelok ke awakmu, Mas, kamu itu di mataku seperti acar di nasi goreng. Maksudnya apa? Terus tapi gak penting. Halah, halah, merongos itu. Ambiar. Ya, sebelum masuk yang kedua, amanah kebangsaan. Sholawatan dhisik yuk. Kerja orang membudak badok wae. Malah mongan orang dolanan HP wae. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya, hati-hati ya. Ya, kita baca sholawat yang disarankan sama PBNU untuk tolak balak corona. Sholawat tibil kulub. Kalau sholawat dari Habib Lutfi itu yang kemarin diijazahkan melalui Jatman untuk tolak balak corona itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Kalau itu dari Habib Lutfi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Kalau dari PBNU nolak corona dengan menggunakan sholawat tibil kulub. Yo, sholawat tibil kulub tolak corona. Sekarang ada virus yang lebih bahaya daripada corona, virus congorna. Nah itu lebih bahaya itu. Rumus kimianya CO2T. Nah, itu. Ya, selawatan yuk. Nanti selawatan tambahin sedikit, kemudian sesi tanya jawab. Sholawat tibil kulub versi korban janji. Iya. Pak dosen bisa nggak Pak? Yang menjadi persoalan sekarang itu mahasiswanya banyak milenial tapi dosennya kolonial. Lah ini loh, ini bahaya. Jadi nggak nyambung gitu loh. Mahasiswanya milenial tapi dosennya kolonial. Jadi nggak nyambung lagi sudah. Makanya Bapak walaupun wajahnya kolonial tapi hatinya harus milenial, Pak. Kan rupa-rupa kolonial ini ya. Nyata kayak mesake wi. Mbaknya pilih apa? Ini ada anggur, ada apel. Mbaknya pilih mana? Apel. Anggur itu memang lebih mahal daripada apel, tapi perempuan pasti milih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Codot. Koyo mangan kacang gus-guse. Kacang itu gurih, tapi kalau dikacangin perih. Kok mbaknya kayaknya semangat banget. Semalam kamu digigit nyamuk.